Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafraulia. Saya dari kelas kuliah 2. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang saya pelajari dalam semester 1 dan semester 2. Nah, di semester 1 pertama saya mempelajari tentang observasi, di mana observasi adalah kegiatan sistematis untuk mengamati dan mencatat sebuah kejadian atau fenomena dalam lingkungan tertentu. Nah, struktur observasi ada definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Dan selanjutnya, kaidah kebahasaan observasi adalah menggunakan kata benda atau perilaku sebagai objek utama. Dan tugas observasi pada saat itu, saya dan kelompok saya disuruh untuk mengobservasi lantai 2 depan ruangan busana. Dan di situ kami mengamati bagaimana suasana di sana, mencium dan mendengar bagaimana saat pendengaran di sana. Dan selanjutnya ada anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita pendek yang menarik, seringkali humoris, yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa nyata. Dan struktur anekdot ada abstrak, orientasi, krisis, resolusi, dan koda. Dan kaidah kebahasaan anekdot tersendiri itu yaitu menggunakan kata keterangan waktu lampau dan menggunakan kata penghubung. Kata penghubung menggunakan kata kerja. Dan pada saat itu, saat mempelajari anekdot, saya dan teman kelompok saya diberi tugas untuk membuat teks dialog yang lucu, dan di situ saya dan teman saya membuat judul wacana. Dan selanjutnya ada hikayat. Hikayat adalah jenis sastra naratif yang berasal dari tradisi sastra lisan Melayu. Dan struktur hikayat ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan terakhir evaluasi, resolusi, dan terakhir koda. Nah, kaidah kebahasaan tersebut adalah penggunaan kata-kata kuno dan majas dalam teksnya. Dan pada saat itu, saya dan teman-teman kelompok saya memilih untuk memilih judul sebuah cerita Roro Jonggrang. Dan di situ saya dan teman-teman saya membuat sebuah aksesoris, dan dalam melaksanakan drama Roro Jonggrang tersebut, kita harus mendalami peran tokoh-tokoh masing-masing peran yang kami dapat. Dan selanjutnya, terakhir ada negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dengan pihak yang lain. Nah, struktur negosiasi ada orientasi, pengajuan, penawaran, lalu dan terakhir persetujuan. Kaidah kebahasaan tersebut ada bahasa persuasif, kalimat deklaratif, dan kesantunan bahasa. Nah, pada saat itu tugas yang diberikan adalah membuat suatu dialog tentang negosiasi, dan saya membuat judul dengan teman-teman saya bencana Kota Palu, dan di situ menceritakan tentang dimengajakan untuk mengumpulkan donasi, dan meminta siapa saja yang setuju dalam mengumpulkan dana untuk bencana tersebut. Nah, selanjutnya di semester 2 ada puisi.
puisi. Pengertian puisi tersebut adalah karya sastra yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang kaya akan imaji. Dan struktur puisi ada diksi, imaji, gaya bahasa, tipografi, dan kata konkret dan rima. Nah, kaidah kebahasaan puisi mengandung kalimat perintah, saran, ajakan, larangan, dan kalimat pernyataan. Nah, pada saat itu, tugas yang diberikan adalah untuk satu kelompok maju untuk memilih tema yang akan dibuat untuk puisinya. Nah, kelompok saya memilih untuk tema pahlawan, dan dalam satu kelompok itu harus memiliki satu kata untuk nanti dibuat menjadi puisi. Nah, pada saat itu saya dan teman-teman saya memilih judul Pengorbananmu, dan saat membacakan puisi di depan kelas, saya dan teman-teman saya harus mengekspresikan kalimat yang masing-masing yang kita baca. Nah, selanjutnya ada biografi. Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Sebuah biografi lebih kompleks. Dalam biografi tersebut dijelaskan secara lengkap kehidupan seorang tokoh sejak kecil sampai tua. Nah, struktur biografi ada orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Nah, kaidah kebahasaannya ada menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu ia dan dia atau beliau. Nah, pada saat itu tugasnya adalah membuat teks biografi, di mana kita harus membuat video dan menjelaskan tentang isi biografi yang kita buat. Lalu selanjutnya ada prosedur kompleks terakhir. Nah, pengertian prosedur kompleks merujuk pada serangkaian langkah atau tindakan yang melibatkan proses yang rumit, terstruktur, dan terkadang memerlukan pemahaman mendalam atau keterampilan khusus untuk menyelesaikannya. Nah, strukturnya ada bagian tujuan, bagian material, dan langkah-langkah. Kaidah kebahasaan prosedur kompleks yaitu banyak terdapat konjugasi, adanya kalimat perintah, adanya kata kerja imperatif, verba material, dan tingkah laku, dan juga partisipan manusia secara umum. Nah, pada saat itu tugasnya adalah saya dan teman-teman kelompok saya membuat video masing-masing makanan atau minuman. Lalu saya membuat video tentang soffle pancake, dan di situ kita harus menyebutkan apa saja bahan-bahan, lalu alat-alat yang dibutuhkan, dan langkah-langkah yang harus kita buat dalam membuat soffle pancake tersebut. Dan di situ juga harus diberikan tujuannya. Nah, nanti setelah sudah video saya dan teman-teman saya digabungkan menjadi satu. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang apa saja yang saya pelajari dalam semester 1 dan semester 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.